Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa banyak, berapa juta orang yang menikmati makanan tempe ini sampai lupa bahwa dia sedang makan tempe karena saking seringnya. Ya, saking biasanya tempe maka orang sampai lupa bagaimana cara membuat tempe, bagaimana prosesnya. Ya kan sejarahnya nggak ada yang menulis tempe ini. Tempe sangat melekat dengan tradisi makanan di Indonesia. Dia tidak terlalu diunggulkan, tapi kalau nggak ada tempe rasanya kurang lengkap gitu ya. Orang kalau kuliner nggak ada yang nyari sasaran makanan tempe, itu nggak ada. Yang dicari paling ya kayak gurami, kayak seafood, apa ya, ayam bakar, sate ya, pokoknya daging-daging gitu kan. Nggak ada kuliner terus cari tempe, itu nggak ada, kecuali yang misalnya dicampur atau dibuat secara unik ya. Jadi gini, tempe itu sesuatu yang mungkin orang mikir itu sederhana, tetapi proses pembuatannya itu bisa memakan waktu ya, 4 hari ya, 3 sampai 4 hari. Artinya kalau orang itu memproduksi tempe, rumahnya itu nggak boleh kosong sehari pun. Sehari pun orang itu nggak boleh kosong rumahnya, karena prosesnya itu bertahap, dan kalau sehari ditinggal maka nggak akan jadi. Ya, jadi mungkin orang beranggapan sekarang bikin besok dijual kan itu. Ternyata enggak. Ya, sekarang dibuat, belum lagi apa namanya, dikasih ragi itu. Ya, berapa hari kemudian baru dijual. Jadi prosesnya itu tidak seinstan cara makannya. Ya, harganya juga tidak terlalu mahal. Dia prosesnya tidak mudah tapi harganya tidak terlalu mahal. Belum lagi resiko gagal membuatnya. Ya, coba kalau sampai punya teman atau siapapun yang memproduksi tempe, ada tanyakan bagaimana proses pembuatannya. Nah, maknanya adalah sesuatu yang kelihatannya sederhana itu ternyata memiliki latar belakang yang tidak sederhana. Semua orang bisa makan tempe, tapi tidak semua orang bisa sanggup untuk membuat tempe hingga menjadi apa ya, dikemas dengan plastik yang bagus, yang rapi seperti itu nggak semua orang bisa ya. Rata-rata orang masak itu kan sehari jadi ya, sehari jadi ya. Sekarang masak, sekarang makan, hari ini masak, hari ini makan, rata-rata seperti itu ya. Tapi kalau tempe enggak, tidak seperti itu ya, tidak seperti yang dibayangkan. Maka kalau melihat sesuatu yang sederhana, jangan menyimpulkan bahwa itu sederhana. Coba cari latar belakangnya itu seperti apa. Ketika orang mengatakan dirinya lelah, ya, mungkin di balik kelelahan itu ada sejarah yang panjang. Kalau ada orang yang memiliki sakit tertentu yang kelihatannya sepele, misalnya batuk pilek, ternyata di balik itu ada sejarah yang panjang. Gitu. Orang sakit-sakitan barangkali ada sejarah panjang di situ, entah sejarah yang sifatnya fisik maupun non fisik. Jadi sejarah ini satu hukum alam yang tidak bisa dihapus begitu saja. Ibaratnya orang mengukir di atas batu. Ya, sejarah itu ibarat ukiran di atas batu. Dia kalau sudah dalam berbentuk tulisan, ukiran itu berbentuk tulisan, maka menghilangkannya sangat sulit sekali. Dan pijakan sejarah, kalau sekarang kita istilahkan misalnya jejak digital, itu kan sebenarnya tidak pernah hilang. Meskipun di HP itu sudah dihapus, tapi sebenarnya di apa namanya ya, di sistem itu sebenarnya tidak hilang, dia masih bisa dilacak. Jadi kita pernah ngomong apa, pernah mengposting apa, itu bagi orang yang ahli IT itu bisa terlacak. Ternyata alam ini memiliki kata, memiliki ayat bahwa apapun yang menjadi jejaknya, apapun yang pernah menginjakkan kaki di atasnya itu sebenarnya selalu tercatat, tidak pernah hilang. Teknologi membuktikan adanya itu. Teknologi membuktikan bahwasannya apa yang pernah dikabarkan oleh agama ini sesuatu yang sangat-sangat benar. Kalau kita dulu mengenal malaikat Raqib Atid, selalu mencatat amal kita. Ya, mungkin bayangan kita dulu mencatat itu ya dengan tulisan.
dengan kita melakukan apa terus dicatat seperti orang menulis ya. Tetapi sekarang kita bisa melihat catatan itu ternyata bisa berupa rekaman. Kita bicara di depan HP seperti ini, ngomong seperti ini menjadi video, jejak itu akan terus ada. Ya itulah rekaman. Itulah rekaman. Artinya sesuatu yang sederhana itu dia ada karena proses yang jelimet, dia ada karena proses yang rumit yang tidak semua orang mampu memahami dan melakukannya. Ya, tempe menjadi salah satu contoh bagaimana sesuatu yang kelihatannya sederhana itu ternyata tidak sederhana dalam prosesnya. Ya, kalau orang melihat hanya dari tampilannya saja, itu nanti akan berpikir secara instan. Ya, melihat secara instan, mengabaikan prosesnya, bahkan bisa jadi memojokkan, menyalahkan orang yang sedang berproses. Proses membuat tempe, orang mau kotor-kotoran, proses ngedok kali, membersihkan sampah dan sebagainya. Orang mau berkotor-kotoran. Kalau orang berpikir instan, tidak akan mampu, tidak akan sanggup untuk memahami apa yang sedang dilakukan oleh orang yang sedang melakukan kerja keras, oleh orang yang sedang melakukan tirakat tertentu untuk mencapai sesuatu. Maka orang-orang yang berpikir instan itu bisa menjadi toksik dalam lingkungannya karena dia akan selalu salah paham terhadap orang yang sesungguhnya sedang bekerja keras. Orang yang sedang bekerja keras itu pasti ya kotor, ya capek, ya pusing, ya kadang dia melakukan sesuatu yang di luar umumnya orang lakukan, ya tapi sebenarnya dia sedang melakukan sesuatu secara berkualitas. Hanya saja ketika dalam prosesnya dia tidak akan diterima, dia dipahami oleh orang-orang yang hanya berpikir secara instan. Nah, apa hubungannya tempe, apa hubungannya instan dengan panggung? Panggung juga seperti itu. Dia memiliki daya tarik yang sangat luar biasa, seolah-olah kehidupan itu bisa ditampilkan di dalam panggung, baik itu panggung yang sifatnya apa ya istilahnya kayak teater, atau panggung ketika orang bernyanyi, atau panggung dalam arti film ya, film yang video yang dibuat dengan sedemikian rupa menceritakan sesuatu ya. Sah-sah saja orang menyukai itu, asalkan orang kemudian bisa sadar bahwasanya tidak semua proses, tidak semua keindahan itu berangkat dari proses yang mudah. Panggung kadang membuat orang tergiur, panggung terkadang membuat orang merasa nikmat dengan tepuk tangan, nikmat dengan sanjungan, nikmat dengan pujian, sehingga orang bisa lupa, orang lupa diri. Bisa jadi dia merendahkan orang lain, bisa jadi dia meninggikan diri sendiri secara tidak sadar. Ketika ada orang yang bersikap biasa-biasa saja, dia marah. Ketika ada orang yang mempertanyakan dirinya, mengkritik dirinya, dia marah. Ya, itulah panggung. Ya, panggung ini juga bisa terjadi, panggung instan ini bisa terjadi juga ketika orang sedang menceramahkan agama, dia menjadi panggung, apalagi ketika dia memiliki kekuatan yang dihembuskan untuk mempengaruhi orang, misalnya kekuatan pengaruh nasab dan sebagainya. Dengan menggunakan kata nasab, dia akan meraih kemuliaan, meraih kepercayaan orang secara instan. Sehingga ketika melihat hal-hal yang sepertinya remeh-temeh seperti tempe, dia akan malas untuk menghargainya. Ketika ada orang yang tidak sama dengan dia, ketika ada orang yang dzurriyahnya, sanatnya silsilahnya tidak sehebat menurut dia, maka akan diremehkan. Ini contoh singkat ya, bagaimana kita melihat hal-hal yang dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya bisa kita jadikan sebagai pelajaran, bahwasanya hargailah sesuatu yang meskipun dia tampak sederhana. Ya, jangan arogan karena sudah diangkat di atas panggung, karena bisa jadi itu adalah istidraj, bisa jadi itu adalah ujian, bisa jadi itu adalah alam sedang mengangkat ke arah yang puncak ketinggian. Dan orang kalau berada di puncak ketinggian, maka satu-satunya kemungkinan dia akan jatuh, dia akan kembali lagi ke bawah. Bagi orang yang siap ya kembali ke bawah itu ya kewajaran, tapi bagi orang yang tidak siap,
maka kembali ke bawah itu bisa bermakna jatuh ke jurang dan itu remuk. Jadi mari kita ambil pelajaran ya, dari apalagi dari fenomena sekarang yang sampai sekarang belum selesai ini, masalah nasab ini nggak selesai sampai sekarang. Karena apa? Dimulai dari orang yang sulit memahami proses dari tempe, ya jamaah-jamaah yang di hadapan mereka dianggap orang-orang yang tidak punya latar belakang yang penting sehingga diremehkan. Ya, terus ada juga yang pengen mendapatkan gelar apa itu Habib secara instan untuk mendapatkan panggung, untuk mendapatkan penghormatan, sehingga mengutip dalil apapun dikutip untuk meninggikan dirinya sendiri dan meremehkan orang lain. Dan itu bukan ajaran Islam, itu bukan ajaran Islam. Ya mari kita tetap berusaha untuk berada pada track yang benar dengan tawadhu, dengan ilmu yang sejati, bukan dengan mengunggulkan diri, menyombongkan diri, dengan memalsukan riwayat, memalsukan tafsir, ya, tafsir diawur untuk kemudian mengangkat kepentingan sendiri. Ya, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Muhammad.